Selamat datang di Kamus Con. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya tentunya pasti sudah fresh ya. Karena Sabtu Minggu kan sudah jalan-jalan, sudah refreshing, sudah ya quality time lah ya. Dengan keluarga maupun dengan teman-teman ya. Nah jadi saya harap teman-teman semua sudah fresh. Jadi di hari Senin ini bisa melihat market dengan pikiran yang lebih jernih. Seperti biasa ya, di hari Senin kita akan menganalisa ataupun akan membahas weekly chart ya, chart mingguan dari beberapa kripto besar. Kita mulai dari Bitcoin. Bitcoin kalau chart weekly-nya ya, ini candle minggu yang lalu ditutup warna hijau ya, tapi masih berada di bawah garis kuningnya ini ya, garis resistennya di 19.800-an dan juga masih berada di bawah garis EMA 10 yang warna pink ini ya, di sekitar 20.000. Nah, jadi teman-teman traders sampai saat ini ya, walaupun belum berhasil tembus ataupun belum berhasil close di atas kedua resistennya yaitu di garis kuning dan EMA 10 ini, namun tetap kita masih bisa berpikiran positif. Kenapa? Belum tercipta lower low lagi ya. Kalau kita lihat dari chart mingguannya ini ya cukup bagus. Seperti yang sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan, ini mungkin ada peluang untuk terbentuk double bottom pattern. Coba kita ngintip yang daily-nya. Jadi ini cukup bagus kalau kita lihat dari daily-nya. Bitcoin ini sudah berada di atas garis EMA 20 dan EMA 10 ya. Ya kecuali kalau dia break lagi ya jadi kurang bagus. Kalau dia dapat bertahan di atasnya ya ini cukup bagus, ada peluang dia naik lagi untuk menguji kembali garis EMA 50 daily-nya yaitu di sekitaran harga 19.775 sekaligus meretest garis resistennya yang warna kuning ini ya, tadi di 19.800 lah lebih kurang ya. Nah namun kalau kita lihat dari monthly-nya teman-teman traders ya, entah mengapa setiap saya melihat monthly chart-nya, saya selalu terpikir ya, dia akan turun dulu sampai ke uptrend line-nya ini ya, uptrend line-nya yang berwarna garis biru ini ya, di sekitaran harga 14.000, 15.000 lah ya, di sekitaran sana dia baru punya tenaga untuk pump ke atas kembali. Ya semoga saya salah ya teman-teman traders, karena di saat ini punya di saat harga ini pun ya sudah banyak yang akumulasi wellness-nya ya, tapi entah itu kamuflase atau beneran akumulasi ya kita juga kurang tahu ya. Tapi kalau dilihat monthly-nya entah kenapa rasanya dia harus turun dulu ke bawah baru dia bisa pump ke atas. Ya ini mungkin cuma opini saya pribadi atau gimana menurut teman-teman traders kalau lihat dari chart monthly-nya. Yuk diskusi di kolom komentar. Nah Ethereum kalau dari chart weekly-nya juga bagus ya, tidak terbentuk lower low seperti yang sudah sering saya ulang-ulang ya. Dan ini candle yang minggu yang lalu ya berhasil close di atas garis supportnya yang di 1300. Jadi artinya 1300 ini masih menjadi support kuat dari Ethereum. Ya, namun ya sampai saat ini dia juga belum berhasil close di atas garis EMA 10-nya dan di garis resistennya yang berada di harga 1430 sekian ya teman-teman traders. Jadi ya kalau dilihat dari chart weekly-nya ya dia akan bergerak di sekitaran inilah ya, masih sideways di sekitaran ini. Coba kita lihat daily-nya. Nah kalau daily-nya juga dia sudah berada di atas garis EMA 20 dan EMA 10 ya seperti Bitcoin tadi. Namun masih berada di bawah garis EMA 50. Nah kalau candle di hari ini dia sudah pullback kembali untuk retest garis EMA 20 dan EMA 10-nya ya. Kalau kedua garis ini berhasil menahannya, maka ada peluang untuk naik kembali untuk retest EMA 50 yang merupakan garis hoki Kamurtlan. Sepanjang di bawah garis EMA 50 ya pergerakannya masih sempit ya, masih di sekitaran sana aja ya teman-teman traders. Kalau kita lihat dari monthly-nya ya,
Ya kalau di Ethereum masih mending ya, masih ada satu support yaitu di 1300 yang masih menahannya ya. Kalau tadi di Bitcoin kan nggak ada, dia menggantung ya kan. Nah kalau ini masih ada sedikit rasa aman karena ada tertahan di 1300. Namun kalau seandainya Bitcoin melanjutkan penurunan ya saya rasa Ethereum juga akan ikut dan mungkin ya akan menuju ke support berikutnya di 743 ataupun 750 lah ya. Kalau Bitcoin turun dia juga akan nyusul kira-kira seperti itu. Ya tapi kalau misalnya Wallace-nya masih menahan ya mungkin Bitcoin sama Ethereum akan sideways ya terus sampai retail-retail ini pada bosan, pada cut loss ya mungkin mereka baru menaikkan harga ya. Jadi kita jangan terkecoh ya, bagi yang ingin invest sudah boleh cicil beli bertahap sesuai money management ya. Apakah itu Bitcoin maupun Ethereum. Nah, chart weekly dari Binance ya, chart weekly dari Binance juga sama ya. Dia mantul dari garis EMA 150 dan garis supportnya yang warna biru ini saat ini tertahan di resistennya di 277,2 dan garis EMA 10 ya teman-teman. Terus ini adalah candle yang minggu yang lalu. Kalau candle minggu ini ya merah ya, sepertinya dia akan pullback kembali. Dan pergerakannya ya masih sideways di sekitaran harga 277,2 sampai 260 lah lebih kurang ya teman-teman traders. Kecuali kalau jebol 260-nya maka dia akan melanjutkan ke support berikutnya di 207 atau 210 lah ya sekitaran sana ya. Nah jadi kalau kita lihat dari weekly chartnya masih cukup bagus ya seperti Bitcoin dan Ethereum. Daily-nya juga cukup bagus ya. Ini dia naik untuk retest EMA 50 dan garis resistennya di 277,2 ternyata masih kurang kuat dan sekarang ini dia pullback ya. Nah, kalau dari daily-nya chartnya juga bagus, weekly-nya juga bagus. Kalau di Binance ya masih cukup bagus walaupun kita lihat dari monthly chart-nya ya. Kenapa? Ada beberapa support yang masih menahannya. Yaitu ini yang di 260 ya lebih kurang, kemudian berikutnya adalah di 207,9 ataupun di 210 ya teman-teman. Terus jadi untuk sementara kalau dilihat dari chart monthly-nya dari Binance juga agak tenang ya seperti tadi Ethereum ya. Nah kalau monthly Bitcoin itu tidak ada penahan ya teman-teman traders, intinya dia masih menggantung di resistennya di 19.800, 20.000 lah di sekitaran sana ya teman-teman. Terus masih menggantung di sekitaran sini. Jadi kalau kita lihat dari chart monthly-nya Bitcoin ini agak sedikit jantungan karena dia itu kan ibaratnya mbahnya kripto ya. Kalau dia longsor otomatis semuanya juga akan longsor. Jadi ya kita berharap kalau memang seandainya mau turun ya seperti yang sudah pernah saya sampaikan di edisi terdahulu. Kalau dia mau turun ya sebaiknya turunlah dengan kencang ya kan. Satu candle panjang pun jadilah atau 2-3 candle langsung menyentuh supportnya ini ya. Jadi baru pantulannya bisa kuat. Kalau dia turunnya kencang, mantulnya juga kencang seperti kita lempar bola ya. Tapi kalau dia masih sideways terus ya harap kepada semua trader bersabarlah ya. Karena ini ya market makernya sedang menguji kesabaran kita semua mungkin ya. Kira-kira seperti itu ya pembahasan kita untuk edisi kali ini. Masih tidak ada terlalu banyak perkembangan yang memadai ya. Ya masih sideways lah sekitaran sana. Ya semoga teman-teman traders masih bisa bersabar ya. Anggaplah ini sebagai ujian ataupun latihan kesabaran ya. Cukup sampai di sini untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.